Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Septiani. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 4 kelas A NIM 2223290012. Baiklah, saya akan menjelaskan materi analisis wacana mengenai fungsi bahasa menurut Jacobson pada tahun 1960. Langsung saja ke materinya. Fungsi bahasa itu adalah alat interaksi sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Menurut Jacobson ada 6 fungsi bahasa. Yang pertama penutur atau emotif, yang kedua ada konatif, yang ketiga referensial, yang keempat ada puitik, yang kelima ada fatik, dan yang keenam ada metalingual. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu penutur atau emotif. Emotif adalah fungsi bahasa yang bertumpu pada penutur. Fungsi ini digunakan oleh penutur untuk mengungkapkan keadaan psikologinya, misalnya dalam keadaan senang, sedih, marah, dan kesal. Contohnya, sepertinya saya tidak dapat menyelesaikan tugas itu. Saya merasa agak putus asa. Di sana menandakan bahwa orang tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut karena merasa kesusahan, sehingga dia merasa putus asa. Kemudian yang kedua ada contoh, semalam saya tidak dapat tidur, badan saya terasa capek sekali. Di sana menandakan bahwa seseorang tersebut tidak dapat tidur karena merasa badannya yang capek dan lelah, menandakan bahwa psikologinya itu lelah. Kemudian yang kedua ada fungsi bahasa secara konatif. Konatif itu adalah fungsi bahasa yang bertumpu pada penutur. Fungsi ini semata-mata ditujukan kepada penutur. Misalnya ketika Anda memberi apresiasi kepada mitra tutur Anda, atau saat teman Anda memperoleh penghargaan atas prestasi yang telah ia raih. Misalnya, selamat ya atas penghargaan yang telah kamu raih. Kemudian, kamu hebat dapat meraih juara 1 dalam lomba itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi referensial. Fungsi ini digunakan oleh seseorang dalam pembicaraan suatu topik tertentu. Misalnya topik pendidikan, kurikulum, atau bahkan topik politik. Contohnya, bulan depan kita sudah pemilu. Memangnya ada apa dengan pemilu? Kita punya hak untuk memilih wakil-wakil kita. Saya akan memilih wakil yang memang benar-benar membawa aspirasi bagi kita. Kemudian yang keempat ada fungsi secara puitik. Nah, fungsi ini itu adalah fungsi yang bertumpu pada pesan. Fungsi ini digunakan untuk menyampaikan amanat kepada seseorang. Contohnya, ayahmu meminta kamu untuk pulang besok pagi. Kemudian yang kedua adalah hari ini listrik akan dipadamkan secara bergilir. Kemudian yang kelima ada fungsi bahasa secara fatik. Fungsi ini bertumpu pada kontak. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk bertegur sapa tanpa ada keinginan untuk melanjutkan pembicaraan secara lanjut. Tujuan fungsi ini itu digunakan untuk menunjukkan bahwa adanya interaksi sosial. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Mas. Nah, di sana itu dia hanya bertegur sapa selamat pagi. Tidak ada keinginan untuk melanjutkan perbicaraan secara lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada fungsi secara metalingual. Fungsi ini itu bertumpu pada kode. Nah, fungsi ini itu digunakan saat Anda menjelaskan perihal bahasa mengenai bahasa. Misalnya ketika Anda menjelaskan kalimat majemuk dengan bahasa Indonesia. Contohnya, fonem adalah bunyi yang membedakan makna. Kemudian ada kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Nah, baiklah, itulah informasi atau materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis wacana dalam fungsi bahasa menurut Jacobson pada tahun 1960. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.